Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan sholat duha bareng, tadarus bareng di sekolah kita tercinta. Oke anak-anakku, di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan atau kita akan sharing bareng berkenaan tentang menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tak akan sempurna keimanan kita dan tak akan sempurna pula amal kita kecuali dengan ilmu. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai orang yang beriman, tentunya hukum menuntut ilmu adalah wajib buat kita semua. Seperti hadis Rasulullah, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Keutamaan menuntut ilmu yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, memudahkan seseorang mendapatkan surga. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah ilmu yang kita dapatkan akan menjadi amal jariah buat kita. Seperti yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau doa anak-anak yang solih. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di antara orang yang lain. Keutamaan yang keempat adalah orang berilmu akan diberi kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Di dalam menuntut ilmu, kita diwajibkan untuk selalu bersemangat. Karena semangat menuntut ilmu juga menjadi keharusan bagi setiap umat Islam. Ilmu adalah suatu media untuk membuka pengetahuan kita. Anak-anakku, jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu, karena ilmu dapat merubah hidup manusia. Menurut Imam Syafi'i, ada 6 syarat dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah ad-daka'u, yang kedua as-sirhu, yang ketiga adalah as-sobru, yang keempat al-malu, yang kelima al-irsadu, al-ustadu, dan yang keenam adalah tulus az-zamanin. Dari 6 syarat tersebut, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, adalah ad-daka'u, bisa diartikan sebagai kecerdasan. Kecerdasan yang didapat dalam cara berusaha. Yang kedua adalah al-khirsu atau kemauan. Dalam menuntut ilmu harus memiliki kemauan yang tinggi untuk terus belajar. Walaupun terkadang kita gagal dalam suatu waktu, tetapi kita harus tetap memiliki kemauan yang keras yang tinggi untuk selalu belajar. Yang ketiga adalah as-sabru, yakni kesabaran. Dalam menuntut ilmu harus memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Karena kesabaran adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan. Syarat yang keempat adalah al-malu, yakni pengorbanan materi dan waktu.
Menuntut ilmu membutuhkan pengorbanan materi yang sangat banyak dan waktu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah al-irsyadu al-ustadu, yakni petunjuk guru. Guru atau ustadz ustadzah adalah orang kedua setelah orang tua kalian. Ustadz ustadzah saat di sekolah menjadi pembimbing, motivator, bahkan uswatun hasanah buat anak-anak semuanya. Yang keempat adalah tulus az-zamanin, waktu yang sangat panjang. Dalam menuntut ilmu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak ada ilmu atau tidak ada kita saat menuntut ilmu itu dengan waktu yang sangat singkat, tidak ada. Artinya apa? Artinya kita hidup di dunia ini adalah harus selalu belajar sampai nanti Allah mengambil nyawa kita. Yang selanjutnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Selain memiliki beberapa keutamaan dan juga harus semangat dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan sebagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari atau yang kita pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik yang artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan Imam Malik di atas dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Ada beberapa adab yang kali ini Ustadz akan bahas. Adab yang pertama adalah dalam menuntut ilmu kita harus memiliki niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua adalah selalu berdoa saat menuntut ilmu. Seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu, yang artinya, ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu. Adab yang ketiga dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Salah satunya adalah orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Artinya hadis ini adalah kita jangan mudah puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Mari kita selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita selalu menambah keilmuan kita sehingga ilmu nanti bisa menolong kita di akhirat nanti. Adab yang keempat adalah jangan pernah sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan pernah merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Artinya mungkin terkadang saat ustadz-ustadzah menjelaskan, kalian sudah pernah mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah. Tetap dengarkan dengan baik, tetap rendah hati, jangan sampai muncul di hatinya, saya sudah pernah menerima materi ini, jadi saya nggak harus mendengarkan. Tidak. Itu artinya sombong. Janganlah pernah sombong dalam kita menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah menyimak guru saat menuntut ilmu. Melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian kita harus fokus mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah kita. Anak-anakku, itu materi yang kita bahas dalam hari ini. Nah, mulai sekarang anak-anakku usahakan tetap fokus dan selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dalam menuntut ilmu di mana saja. Tak hanya di bangku sekolah, namun juga harus diiringi dengan menuntut ilmu agama sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Belajar atau menuntut ilmu tidak harus di sekolah. Di rumah bisa, bersama teman juga bisa. Artinya adalah dimanapun, kapanpun kita bisa menuntut ilmu. Ya anak-anakku, don't forget pray on time, don't forget obey your parent,
Don't forget ready of Holy Quran. Don't forget study hard and be careful. Terima kasih anak-anakku. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada perkataan Ustaz yang salah, dan Ustaz akan terima kasih yang banyak kepada anak-anakku karena sudah memperhatikan dengan serius. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.